Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang algoritma Cummins dalam klasifikasi. Nah, materi yang pertama itu ada pengantar. Di sini klasifikasi adalah metode pengelompokan data ke dalam kategori tertentu. Nah, yang kedua, algoritma clustering seperti Cummins dapat digunakan dalam klasifikasi untuk menemukan pola dalam data. Nah, di sini apa itu algoritma Cummins? Nah, algoritma Cummins adalah metode clustering yang sering digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam K-cluster berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Algoritma ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti data mining, machine learning, dan analisis data. Nah, kita masuk pada konsep dasar Cummins. Nah, Cummins bekerja dengan cara membagi datasetnya ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan fitur. Nah, algoritma ini bekerja dengan menentukan sentroid atau pusat cluster untuk setiap kelompok. Nah, yang ketiga, data kemudian di-assign ke cluster dengan sentroid terdekat berdasarkan jarak Euclidean. Nah, dan berikutnya, iterasi terus dilakukan sehingga tidak ada perubahan dalam cluster. Nah, di sini berikutnya bagaimana Cummins bekerja. Yang pertama itu pilih jumlah klasternya atau K. Yang kedua, inisialisasi sentroid secara acak. Dan yang ketiga, hitung jarak setiap titik data ke sentroid terdekat. Dan yang keempat, kelompokkan data berdasarkan sentroid terdekat. Nah, yang kelima, hitung ulang posisi sentroid berdasarkan rata-rata titik dalam klaster. Nah, yang keenam, ulangi langkah 3 dan sampai 5 hingga sentroid tidak berubah atau iterasi maksimal tercapai. Nah, yang berikutnya di sini ada pemilihan nilai K yang optimal. Nah, yang pertama itu ada pemilihan jumlah klaster yang sangat penting dalam Cummins. Nah, yang kedua itu teknik untuk menentukan K optimalnya. Nah, di sini ada yang pertama itu metode elbow, menggunakan grafik SSE untuk menemukan titik optimalnya. Dan yang kedua, metode Silhouette Scores. Itu untuk mengukur kualitas clusternya. Nah, yang ketiga ada metode gap statistik. Di sini dia untuk membandingkan variasi dalam cluster dengan data acak. Nah, untuk yang berikutnya, di sini ada rumus dalam Cumminsnya. Di sini ada yang pertama, jarak antara data dan sentroid dihitung menggunakan jarak Euclidean. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, dan yang kedua, fungsi objektif yang diminimalkan dalam Cummins. Di sini ada rumusnya juga, seperti yang tertera pada gambar, pada materi yang saya buat. Nah, dan yang berikutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan Cummins. Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya cepat dan efisien untuk dataset besar dan mudah dipahami dan dicontohkan atau implementasikan. Dia memberikan hasil yang cukup baik pada data dan pola cluster yang jelas. Nah, dan yang kedua ada kekurangannya. Kekurangannya di sini dia sensitif terhadap inisialisasi sentroid. Tidak bekerja dengan dataset yang memiliki outlier. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada aplikasi Cummins dalam klasifikasi. Yang pertama itu ada pengelompokan pelanggan berdasarkan pola pembeliannya. Yang kedua di sini ada analisis genetik untuk mengelompokkan spesies yang serupa. Dan yang ketiga di sini ada segmentasi pasar dalam bidang pemasaran. Dan yang keempat ada identifikasi kelompok pengguna dalam data media sosial. Dan yang kelima ada pengelompokan penyakit berdasarkan gejala pasien. Nah, di sini pada materi yang sudah saya jelaskan, saya akan beri kesimpulannya, yaitu Cummins adalah metode clustering yang sering digunakan untuk atau dalam klasifikasi data. Dan yang kedua, itu sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti pemasaran, analisis dan data medis, dan pengolahan teks. Dan yang ketiga, itu ada pemilihan jumlah cluster yang optimal, sangat penting untuk hasil yang baik. Saya rasa sekian dari penjelasan materi saya. Saya sudahkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.